Bab 876. Di dapur saat ini, Mei Qing telah mengenakan celemeknya, dan dengan bantuan Jacob, dia mulai mengolah bahan-bahan dan bersiap untuk memasak. Jacob melakukan pukulan samping, bermain dengan sangat rajin. Dia bermimpi mengalami hari seperti itu, dia dan Mei Qing tercinta dapat makan malam mewah di dapur bersama. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mimpi ini akhirnya akan menjadi kenyataan setelah 20 tahun. Mei Qing penuh dengan emosi. Dia telah tinggal di Amerika Serikat bersama suaminya selama lebih dari 20 tahun, dan keduanya sering memasak bersama, tetapi dia tidak pernah membuat dirinya merasa seperti sekarang. Dia merasa bahwa pria di sebelahnya, selama dia berdiri di sisinya, dia bisa memberinya rasa keintiman yang tak terbatas. Memasak untuknya olehnya, sibuk di dapur bersamanya, penuh kegembiraan dan kepuasan. Saat dua orang memasak bersama, selalu ada beberapa gesekan dan kontak pada tubuh. Terkadang mereka menggosok tangan, terkadang menyentuh bagian lain. Segera, keduanya berwarna merah. Wajah. Lagi pula, keduanya memiliki banyak kejadian di masa lalu, dan mereka adalah cinta pertama satu sama lain, dan bahkan ketika mereka pertama kali mencicipi buah terlarang, mereka berdua saling memberi untuk pertama kalinya. Jadi setelah bertahun-tahun, setelah bertemu lagi, hati kedua orang ini selalu terpengaruh oleh kenangan masa lalu. Seolah-olah ada medan magnet yang kuat di dalam dua orang, dan ini adalah jenis medan magnet yang menarik S3X yang berlawanan. Ketika Yakub menyentuh Mei Qing, mereka telah dekat satu sama lain berkali-kali, dan memiliki dorongan hati beberapa kali, ingin memeluk orang lain secara langsung di lengan. Tetapi dorongan ini dengan cepat ditekan oleh rasa takut di hatinya. Mei Qing sendiri sangat mampu dalam pekerjaan rumah, tetapi hari ini karena dia memiliki cinta pertamanya di sekitarnya, dia juga merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia tampak sedikit linglung. Bahkan selalu teralihkan oleh pria di sekitarnya. Beberapa kali ketika dia memotong sesuatu, dia hampir memotong tangannya sendiri karena gangguan. Jacob juga sedikit linglung di sampingnya. Energinya tidak pada mencuci sayuran, memetik sayuran, dan membantu Mei Qing sama sekali, tetapi pada Mei Qing sendiri. Pada saat ini, Jacob bahkan menyesal pindah ke villa besar Thompson. Sebab, jika berada di rumah sebelumnya, di dapur sekecil itu, dua orang sibuk bekerja di dalamnya. Bahkan jika mereka meminjamnya, mereka harus saling bersentuhan atau bahkan menempel. Tapi dapur Villa Thompson terlalu besar. Kalaupun ada 5 orang yang bekerja di dalamnya pada saat bersamaan, mereka bisa tertib tanpa saling mengganggu. Oleh karena itu, setiap kali Jacob ingin lebih dekat dengan Mei Qing, ia perlu mencari alasan atau alasan khusus. Yakub berjuang lama dan tidak berani memeluk Mei Qing. Setiap kali dia mengumpulkan keberanian, dia segera meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak melakukannya. Akhirnya, ketika Mei Qing memasukkan udang ke dalam panci, Jacob tiba-tiba menunjukkan keberanian dan memeluknya dari belakang Mei Qing, dan bergumam dengan gugup dan bersemangat di mulutnya. Mei Qing, selama 20 tahun terakhir, aku benar-benar merindukanmu. Bab 877. Tiba-tiba, Mei Qing dipeluk erat oleh Jacob, dan seketika sekujur tubuhnya menegang. Dari lubuk hatinya, mengapa dia tidak berharap Jacob bisa memeluk dirinya sendiri dengan erat setelah 20 tahun? Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya orang yang dia cintai dalam hidupnya. Pada saat ini, kekasih pertama lebih dari 20 tahun yang lalu memeluknya begitu erat, tangannya menggenggam erat perutnya, dan perasaan itu sepertinya membawanya kembali ke usia 20 tahun. Tahun muda. Perasaan sejati di hati Mei Qing melonjak, dan dia tiba-tiba tidak bisa menahannya, dan meletakkan tangannya di tangan yang lain. Tetapi pada saat dia meletakkan tangannya di tangan Yakub, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu salah baginya. Jadi dia melepaskan diri dari pelukan Jacob, mengatur rambutnya dengan panik, dan berkata dengan tidak wajar, Jacob, kita berdua tidak bisa melakukan ini, kamu sudah menikah, dan aku tidak bisa salah elaine. Jacob langsung cemas, dan berseru, awalnya, dia kasihan padamu. Saat kami bersama, kami berada dalam hubungan yang begitu baik. Dia tahu bahwa aku adalah pacarmu, dan dia memanfaatkannya saat aku mabuk. Dan jika dia tidak begitu tidak tahu malu, kita berdua pasti sudah bersama. Mei Qing menghela nafas ringan dan berkata, meskipun masa lalu adalah kesalahannya, akulah yang memilih untuk melepaskan. Karena saya telah memilih untuk melepaskan dan memberikan Anda kepadanya, saya tidak akan seperti dia saat itu. Aku minta maaf untuk itu, dan aku minta maaf padanya lagi. Ini masalah prinsip. Jika tidak, apakah saya akan seperti dia? Yakub cemas dan berkata, wanita itu hampir menghancurkan hubungan kami berdua seumur hidup. Apakah Anda masih perlu membicarakan tentang prinsip-prinsipnya saat ini?
Mei Qing berkata dengan serius. Sebenarnya, setelah kejadian itu terjadi saat itu, saya juga tahu di dalam hati bahwa semua ini disebabkan oleh Elaine di belakang saya. Saya tahu dia adalah penjahat, tetapi saya tidak bisa menjadi penjahat karena disakiti oleh penjahat. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Jacob lagi, dan berkata dengan sangat serius, bagaimanapun juga, kamu adalah suaminya. Aku bisa bertemu denganmu dan makan denganmu seperti teman biasa atau teman lama, tapi kita tidak bisa memiliki hal seperti itu tidak mungkin sama sekali. Air mata Yakub menetes. Dia memandang Mei Qing dan tersedak dan berkata, apakah tidak mungkin bagi kita berdua dalam hidup ini? Setelah sekian tahun, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Tidakkah kamu ingin berbaikan untuk kita? Apakah itu penyesalan saat itu? Ekspresi Mei Qing juga sedikit menyakitkan, dan dia menghela nafas. Tentu saja saya mau, kalau tidak saya tidak akan melakukan perjalanan khusus kembali dari Amerika Serikat. Tapi saya pikir pria harus melakukan semua yang mereka inginkan dalam hal uang dan perasaan. Jika kita berdua memiliki kesempatan untuk bersama lagi, dan itu pasti setelah kamu dan Elaine bercerai. Yakub berkata tanpa ragu-ragu, jikalau begitu aku akan segera menceraikannya. Mei Qing berkata dengan sangat serius, Jacob, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa setelah Anda menceraikan Elaine, kita berdua bisa bersama. Jacob bertanya dengan gugup, Mei Qing, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti, tidakkah kamu ingin bersamaku? Mei Qing berkata dengan tulus, Jacob, setelah semua kita tidak bertemu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita tiba-tiba memutuskan untuk bersama? Ini terlalu remeh. Saat dia berkata dengan wajah serius, kami di sekolah ketika kami berkencan. Saat itu, kami semua adalah mahasiswa. Kami harus belajar dan bersosialisasi dengan teman sekelas kami setiap hari. Kami tidak pernah tinggal bersama. Hidup berbeda dengan jatuh cinta. Terutama di usia kita tidak hanya harus mempertimbangkan kehidupan kita sendiri, tidak hanya perasaan kita sendiri, tetapi juga anak-anak kita dan pandangan mereka tentang satu sama lain. Bab 878. Jadi hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan dengan bibir kita ketika kita seperti remaja. Kita harus berpikir dengan hati-hati sebelum kita dapat membuat keputusan yang lebih matang. Jacob langsung berkata, saya tidak bisa menerima apa yang Anda katakan. Saya tahu Anda masih memiliki perasaan untuk saya di hati Anda, dan saya memiliki perasaan untuk Anda di hati saya. Karena kedua orang memiliki perasaan, apa yang tidak bisa Anda hancurkan? Dengan mengatakan itu, Jacob memaksa dirinya untuk bertanya, Mei Qing, aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar merasakan tentang aku sekarang? Mei Qing berkata dengan agak malu, bagaimana Anda meminta saya untuk menjawab pertanyaan Anda? Bagaimanapun, kami bersama saat itu, dan hubungannya sangat baik, dan kami semua adalah cinta pertama kami, dan kami memiliki penyesalan selama lebih dari 20 tahun. Itu menipu diri sendiri. Saat dia berkata, Mei Qing berkata lagi, tapi seperti yang saya katakan tadi, masalah ini bukan hanya tentang bagaimana perasaan Anda. Air mata Yakub semakin lama semakin berduka, seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, dia terlalu menderita secara emosional. Jadi dia merasa sangat terhibur pada saat Mei Qing kembali. Ketika dia melihat Mei Qing, dia benar-benar menyadari bahwa kehidupan sebelumnya selalu dalam kesulitan. Karena itu, dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu sedetik pun. Melihat Jacob menangis seperti anak kecil, mata Mei Qing memerah. Dia berjalan mendekati Yakub, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air matanya dengan lembut, dan berkata dengan sedih, Yakub, kamu telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Jika Anda bisa kembali ke masa lalu, kembali ke masa sebelum kelulusan kita. Pada saat itu, meskipun Anda dan Elaine sudah memiliki fakta, saya tidak akan menyerah pada Anda. Saat dia berkata, dia menghela nafas dengan sedih lagi. Sayang, waktu telah berlalu, tidak ada yang bisa membiarkan tahun-tahun kembali. Dalam sekejap mata, kita semua adalah orang parubaya dan lanjut usia yang berusia lebih dari 150 tahun. Jacob menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan penuh semangat, Mei Qing. Karena kita tidak bisa membiarkan tahun-tahun berlalu, kita seharusnya tidak mengecewakan masa depan kita. Biarlah kita tidak kecewa sebentar lagi. Pada titik ini, Jacob sangat bersemangat, berlutut dengan satu kaki, dan berseru, Mei Qing, aku ingin bersamamu. Melihat dia berlutut, Mei Qing tiba-tiba panik, dan buru-buru menariknya ke atas dan berseru, Oh, Jacob, apa yang kamu lakukan? Bangun. Jacob berkata dengan keras kepala,
Jika kamu tidak setuju denganku, maka aku tidak akan bisa naik ke sini. Mei Qing melirik ke arah pintu dapur dan berkata dengan cemas, "Oh, cepat bangun, jika kamu membiarkan anak-anak masuk, bagaimana kamu bisa menjelaskan ini?" Yakub berkata dengan serius, "Jika Paul masuk dan melihatnya, maka aku akan memberitahunya bahwa aku menyayangi ibunya. Saya ingin bersama ibunya dan berharap diberkati olehnya. Jika itu adalah Claire yang melihatnya, maka aku akan memberitahunya bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin menceraikan ibunya dan bersamamu." Bab 879. Saat membicarakan hal ini, Jacob tiba-tiba menjadi emosional. Dia mengamati mata Mei Qing dan berkata dengan emosional, "Mei Qing, aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Setiap kata yang saya ucapkan berasal dari lubuk hati saya. Dalam 20 tahun terakhir sejak Anda pergi, saya tidak pernah bahagia. Kita semua setua ini, mengapa kita tidak bisa mengesampingkan keraguan itu dan mengejar cinta sejati dengan penuh semangat?" Mei Qing mendesah pelan, Jacob, aku telah memikirkan semua yang kau katakan, dan jujur, aku juga memiliki ilusi di hatiku. Hanya saja keadaan saat ini memang tidak seperti dulu. Pihak ketiga yang paling saya benci dalam hidup saya. Jadi saya tidak ingin menjadi pihak ketiga, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Beri aku waktu, dan aku akan memberimu waktu. Jacob buru-buru bertanya, apakah kamu bersedia tinggal bersamaku setelah aku menceraikan Elaine? Mata Mei Qing yang besar dan indah dengan beberapa kerutan halus mengamati Jacob tanpa berkedip, dan berkata dengan serius, Jacob, saya akui bahwa salah satu motif terbesar saya untuk kembali ke Cina adalah berharap dapat bertemu denganmu lagi. Saya harap saya dapat melanjutkan bersamamu lagi. Karena itu, dia mengubah percakapan dan berkata, namun, kami bukan anak-anak berusia 18 atau bahkan 20 tahun. Kita harus memikirkan dengan hati-hati sekarang. Saya tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan apakah kami bersedia bersama Anda. Setelah Anda benar-benar lajang, kami berdua telah mencoba untuk bergaul sebentar, dan saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan sungguh-sungguh. Jacob berseru tanpa ragu-ragu, saya bersedia, 10.000 kali bersedia, 1.000.000 kali bersedia. Mei Qing berkata dengan serius, Jacob, saya juga berharap bahwa Anda akan secara serius dan sungguh-sungguh mempertimbangkan Elaine, pernikahan Anda. Pertimbangkan apakah masih ada cinta di antara kalian berdua. Jika Anda masih memiliki cinta, maka saya akan berharap Anda sama seperti sebelumnya. Jika kamu tidak memiliki cinta, maka kamu harus memberitahunya dengan jelas sedini mungkin. Saya masih tahu karakter Anda dengan sangat baik. Jika Anda terus-menerus diganggu, Anda akan selalu diganggu. Mei Qing sudah menjadi pemenang total dalam hidup, tetapi satu-satunya hal yang belum dia menangkan dalam hidupnya adalah cinta sejati. Karena itu, dia terobsesi dengan Yakub. Setiap orang harus memiliki objek obsesif di dalam hatinya. Jika objek obsesif ini ada bersamanya, maka hidupnya bahagia dan hidupnya terpenuhi. Tapi jika objek obsesif itu tidak bersama dia akan menyesal seumur hidup. Oleh karena itu, kembalinya Mei Qing ke Cina kali ini bisa dikatakan tidak lain, hanya untuk menemukan kembali cinta yang tak terlupakan selama periode matahari terbenam dalam kehidupan ini. Jacob tidak sabar untuk berkata, Mei Qing, selama kamu tidak membenciku dan bersedia tinggal bersamaku, aku pasti akan menceraikan Elaine. Mei Qing menghela nafas pelan dan berkata, apakah Anda dan dia disengaja atau tidak, atau jika Anda dimanfaatkan oleh orang lain, pada analisis terakhir, Anda telah mengkhianati perasaan kami. Jika Anda benar-benar bersedia untuk menebusnya, maka tentu saja saya juga bersedia. Memberi Anda kesempatan. Mengingat tahun itu, Jacob tiba-tiba berdiri dan sekali lagi memeluk Mei Qing secara langsung. Sambil memeluknya erat, dia berkata, Mei Qing, saya menyesali apa yang terjadi saat itu selama lebih dari 20 tahun. Kali ini saya tidak akan pernah membiarkan diri saya menyesalinya lagi. Anda harus menunggu saya. Mei Qing mengangguk dan berkata dengan lembut, oke. Aku sedang menunggumu. Tapi kamu tidak bisa memelukku seperti ini lagi. Apa yang kita lakukan sekarang salah? Dengan keras kepala Jacob berkata, apakah itu benar atau salah? Aku hanya ingin memelukmu sekarang. Mei Qing sedang berjuang di dalam hatinya. Ingin berbicara tentang perasaannya dipeluk, tetapi dia telah menjalani kehidupan yang layak dalam hidupnya dan tidak dapat menerima bahwa dia begitu dekat dengan pria yang sudah menikah. Jadi dia berkata dengan panik, biarkan aku pergi dulu, itu tidak baik untuk kita, dan aku masih harus memasak. Yakub berkata, aku memiliki kamu di hatiku, dan kamu juga memiliki aku di dalam hatimu. Apa yang buruk tentang ini? Setelah berbicara, Yakub benar-benar mengumpulkan keberanian,
menundukkan kepalanya dan ingin membunuh Mei Qing. Mei Qing buru-buru menghindarinya, dan berkata dengan sangat serius, "Ya, apakah kamu sudah lama berbicara dengan dirimu sendiri?" Bab 880. Saat dia berbicara, bau terbakar menyebar di dapur. Mei Qing berseru, udang Longjingku." Karena itu, dia buru-buru mendorong Jacob pergi, tersipu dan berlari ke sisi kompor, dan ketika dia melihat ke dalam panci, dia berteriak sedih, sudah berakhir, udang sudah matang." Jacob dengan cepat mengingatkannya dari samping, "Cepat matikan apinya, atau apinya akan segera padam." Mei Qing buru-buru mematikan gas di atas kompor. Udang yang telah dibakar di dalam panci berkata tanpa daya, Aku menyalahkanmu. Awalnya ini adalah hidangan terbaikku, tapi sekarang sudah berakhir." Jacob juga merasa malu dan bersalah, dan berkata, Haruskah aku keluar dan membelikanmu sekantong udang lagi?" Pada saat ini, baik Charlie maupun Paul, yang sedang minum teh di luar, bisa mencium bau lembek yang menyebar dari dapur, dan Charlie tanpa sadar berkata, Bukankah ini berantakan?" Paul mengerutkan kening dan berkata, Ibuku memasak dengan sangat profesional. Ini seharusnya tidak terjadi padanya." Charlie berdiri dan berkata, Paul, duduklah sebentar. Aku akan masuk dan melihatnya. Jangan kaget." Paul buru-buru berkata, Saya akan datang juga." Setelah mengatakan bahwa dia akan bangun, Charlie mengulurkan tangannya, menekannya kembali, dan berkata sambil tersenyum, duduk dan minum teh. Aku akan pergi dan melihatnya." Apa yang dipikirkan Charlie saat ini adalah, jika ibu dan ayah mertuanya sedang mengerjakan kayu bakar di dapur saat ini, dan mereka berdua acak-acakan dan lupa apa yang ada di dalam panci, betapa memalukannya dia. Terburu-buru seperti ini, dia berbeda. Ibunya dan Yakub tidak memiliki hubungan darah. Dia baru saja masuk untuk menonton pertunjukan. Paul tidak tahu bahwa hati Charlie saat ini adalah semua pikiran untuk menonton pertunjukan. Melihat bahwa Charlie sudah melangkah ke dapur, dia tidak memaksakannya lagi. Charlie datang ke dapur, membuka pintu dapur, dan menyelidiki. Melihat dua orang di dapur buru-buru merapikan dan membakar panci, pakaian mereka terlihat rapi, dan tidak ada yang salah dengan mereka, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia ingin datang dan makan melon, tetapi dia bahkan tidak memiliki kulit semangka. Namun, melihat wajah lelaki tua itu dan cinta pertamanya, keduanya tampak sedikit merah, dan rasanya seolah-olah keduanya memiliki kontak yang lebih dekat barusan. Jadi Charlie sengaja pura-pura terkejut dan bertanya, Ayah, Bibi, aku tidak tahu apa yang terbakar, kalian berdua baik-baik saja?" Yakub buru-buru berkata dengan panik, "Baiklah, tidak ada yang salah, hanya kecelakaan, panci terbakar, saya sedang menghadapinya, jangan khawatir." Charlie berkata, "Dua orang masih bisa melihat kebingungan setelah melihat pot. Kalian berdua pasti tidak melakukan hal yang baik sekarang." Yakub berkata dengan hati nurani yang bersalah saat ini, Charlie, kamu harus pergi keluar dan minum teh dengan Paul. Sudah cukup memiliki aku dan Bibi di sini."